Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya di awal tahun 2022, PT AHM atau Astra Honda Motor ya Indonesia itu meluncurkan Honda Vario yang generasi terbaru yang bermesin 160 cc. Nah, di samping saya atau di belakang saya lebih tepatnya sudah ada Honda Vario 160 yang CBS, bukan yang ABS tapi ya. Dan apa saja kelebihan dan kekurangannya, bagaimana motornya, simak videonya sampai selesai. Yeah, Justin Diamond, Alvin, let's go. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh, right beside me. In the Phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh, right beside me. Ya, di samping saya sudah ada Honda Vario 160 yang tipe CBS. Jadi Vario 160 yang dijual resmi di Indonesia itu ada dua tipe. Yang pertama ABS, yang kedua CBS. Dan sejak generasi yang 160 itu Vario yang 160 dan 125 itu bodinya dan desainnya itu dibedakan. Karena generasi yang lama itu 150 sebelum 160 ya. 150 sama 125 kan desainnya sama. Cuman beda di aksesorisnya aja. Nah, yang di 160 itu benar-benar dibedakan, dan pertama kali diluncurkan dulu dan dijual resmi, baik saya lihat langsung di jalan atau lagi parkir atau waktu masih di review beberapa media waktu barunya dulu, saya langsung suka lihatnya. Desainnya itu selain ya pastinya keren, sporty banget, apalagi warnanya hitam doff kayak gitu, dan juga maco, jadi laki banget gitu ya. Bener-bener enak banget dilihatnya. Kemudian terlihat lebih gemuk dan lebih besar. Dan Vario itu kalau diperhatikan yang generasi lama, di pinggirnya situ tuh kayak ada tekukan atau lekukan garisnya gitu, garis bodinya. Nah, itu nggak ada tekukan garis bodinya, jadi bener-bener di kotak gitu ya. Kalau orang mungkin rahangnya kotak gitu kalau di bagian mukanya. Serta lampunya sendiri depannya sudah full LED. Kalau dilihat nah tuh, motornya nggak usah di starter, lampunya bisa nyala. Di situ ada LED barnya, kemudian lampu pendeknya juga lampu pendek dan lampu jauhnya itu juga LED. Nah itu, kemudian lampu seinnya juga LED, cuman dia belum ada tombol hazardnya ya. Dan kemudian sorry kepencet. Nah kemudian untuk desain spakbornya itu juga keren. Jadi dia memang benar-benar mungkin fokus atau sasaran targetnya dia itu laki-laki ya, biarpun cewek juga kalau pakai pantas-pantas juga ya, enggak juga jadi tomboy juga sih. Kemudian kalau bannya suspensi depannya itu teleskopik. Kemudian bannya sendiri dia pakai ukuran ring 14 dan profil bannya 100/80 untuk ban depannya. Velgnya sendiri juga lebarnya tadi saya lihat di situ sekitar 2,15 inci. Dan kalau yang CBS ya benar itu velgnya warnanya hitam. Yang ABS warnanya itu bronze tapi gelap, agak kehitaman gitu. Dan dilengkapi dengan rem cakram. Cuman diameter cakramnya itu kalau yang CBS lebih besar, 220 mm diameternya. Yang ABS itu ya, kalau yang CBS kombi brake system itu dia lebih kecil, sekitar 190 mm kayaknya. Dan single piston, dan itu kaliper remnya pakai Tokico. Kalau yang CBS, yang ABS itu pakainya setahu saya sih Aisin. Dan situ ada tulisan kombi brake-nya. Kalau yang ABS tentunya ABS juga tulisannya. Keren sih desain bagian depannya. Langsung saya suka banget. Oke, bagian sampingnya sebelah kanan langsung kita bahas aja. Oke, di bagian samping ya kelihatan lebih gemuk, tapi dia kekar gitu ya. Jadi gemuk tapi berotot lah, mungkin bahasanya yang lebih tepat. Dari di bagian depan sampai ke bawah itu, nah itu ada lakukannya, kemudian tarikan garis bodinya itu tajam, yang di samping juga sama senada dengan yang di depan. Dan knalpotnya sendiri
ada covernya dan bentuknya itu pipi agak lonjong ke atas bawah gitu. Kemudian kalau tentunya dia pendinginnya sudah radiator dan ban belakangnya itu ukurannya lebih lebar daripada yang di depan karena velgnya sendiri lebarnya sekitar 3,5 inch dan profil bannya itu 120 per 70 ring 14. Kalau yang CBS itu rem belakangnya cakram, kalipernya dudukannya pakai lengan ayun yang ada di belakang situ. Kalau yang ABS rem belakangnya masih tromol, tapi nanti akan kita coba bagaimana remnya itu pas lagi di jalan. Dan mesinnya sendiri, footstepnya juga saya suka, dia tuh kokoh banget gitu ya, besi dan juga ada geriginya biar kalau kita pas itu sepatu atau sendal kita nggak licin rasanya, apalagi kalau pas hujan. Dan mesinnya itu dia pakai mesin 160 cc 4 tak 4 valve atau 4 klep ya, 4 katup yang bisa menghasilkan tenaga tentunya dengan teknologi terbarunya Honda ESP Plus, tenaganya itu sekitar 15,2 HP dan torsinya 13,8 Nm. Dan nanti akan kita coba bagaimana performa mesinnya karena mesin yang dipakai itu sama dengan Honda PCX 160 tapi belum tentu rasanya sama. Langsung aja kita bahas belakangnya sama samping kiri. Ya oke, di bagian kiri yang kelihatan paling gede itu adalah box filternya yang di belakang situ, dan itu teknologinya ESC Plus Enhanced Smart Power Plus. Nah, kemudian situ tempat V-beltnya tapi tanpa di cover plastik lagi, jadi itu langsung besi. Nah, itu tadi saya bilang remnya masih tromol yang di belakang. Kemudian di Vario 160 itu tempat, yang tadi kelebihannya karena di situ nggak ada lekukan bodinya, jadi menambah space untuk tempat tempat penyimpanannya di situ. Itu HP saya 6,2 inci. Kalau saya taruh ke dalam, masih bisa muat. Kemudian kalau yang di kiri itu ada penguncinya, bukan penguncinya, ada klipnya gitu, klik gitu. Tapi kalau yang di kanan itu memang dia terbuka dan tapi bisa juga kayak misalnya bawa air 600 ml ya, mungkin agak nongol ke atas dikit ya, tapi masih bisa juga dan itu cukup dalam juga. Kemudian saran saya sih jangan naruh HP di situ ya. Nanti kalau misalnya lagi pas jalan ke rata dia bisa lompat keluar HP-nya. Dan tadi sekalian aja kita bahas untuk panel instrumennya. Oh iya, yang di sebelah kiri itu ada soket USB-nya dengan 2,1 ampere dan dia langsung USB. Udah USB, jadi nggak perlu beli soket adapter lagi, bisa buat ngecas HP. Nah, yang di panel instrumennya itu kuncinya sama kayak Honda yang baru ya, kayak misalnya PCX, ADV gitu, sama kayak gitu juga. Kemudian di panel instrumennya itu kalau kita kontak on yaitu digital, full digital. Cuman kalau yang ABS di sebelah kiri atas ada tulisannya ABS. Nah, itu ada petunjuk bahan bakarnya digital, kemudian kecepatannya atau speedometernya, konsumsi bahan bakar real time-nya ada di bawah. Kemudian kalau dipencet lagi itu ada odometer dan ada jam juga biar kita nggak lupa waktu kalau lagi pergi, apalagi kalau sering yang keluar malam. Nah, ada trip A, trip B, konsumsi bahan bakar rata-rata average, sama voltase aki. Udah itu aja. Voltase aki itu gunanya karena dia kan nggak ada kickstarternya tuh, jadi biar kita tahu aki kita voltasenya masih normal apa enggak. Kalau udah turun harus cepat-cepat diganti daripada nanti nggak bisa dikontak karena dia pakai keyless. Nah, untuk untuk tombol-tombolnya di situ standar, yaitu lampu deket jauh, itu klakson, itu lampu sen, dan dia ada ISS atau idling start stopnya, serta itu tombol buat starternya. Nah, sama itu ada tombol select dan set. Nah, kita lihat aja bagasinya. Bagasinya itu sebenarnya cukup besar, kapasitasnya 18 liter. Tapi kalau buat nyimpen helm full face jelas nggak bisa. Half face aja helm saya nggak bisa di situ. Bisanya itu helm cewek yang kecil itu loh, apa sih namanya?
helm bongo ya sih. Hah? Helm buku, helm buku yang buat cewek lah pokoknya, yang kacanya itu agak melengkung itu. Nah itu saya coba tadi bisa di situ. Kemudian di situ ada toolkitnya, obeng sama kunci busi, itu tempat buku servis, udah simple. Nah kapasitas bahan bakarnya sendiri, tangkinya bisa 5,5 liter, dan nomor rangkanya itu di cover pakai plastik di situ, jadi rapat banget biar nggak kotor. Nah gimana kalau langsung aja kita coba. Oh ya, kalau yang CBS itu ada parking brake locknya, jadi ada buat rem parkirnya. Tapi sorry, kalau yang ya bener, kalau yang CBS kayak yang lagi saya bahas. Tapi kalau yang ABS nggak ada, karena di situ ada master remnya kayak yang di rem depan. Langsung aja kita bawa jalan motornya. Ya oke, sorry, sebelum kita bawa jalan motornya, di bagian belakangnya itu jelas desainnya itu enak banget dilihat. Dia modern banget ya. Dia tuh tajam-tajam gitu. Kemudian saya suka desain lampu remnya, itu keren, sporty tapi simpel, dan dia udah LED. Sorry. Nah, dia udah pakai LED, kalau di rem tambah terang. Nah, lampu senya pun juga sudah pakai LED juga. Cuman memang ya kayak tadi saya bilang belum ada hazardnya. Dan yang saya suka itu seakan-akan spakbornya itu nggak nempel di situnya ya, di bodinya, karena dia ada kayak itu tangkainya gitu. Itu kayak jembatan kali ya, atau kecil gitu. Nah, langsung di situ ada lampu untuk plat nomor sama reflektor, dan lampu senya juga. Desain spakbornya itu keren, dia mengerucut ke bawah gitu, dan dia garis-garisnya tegas juga. Langsung aja kita bawa jalan motornya. Yeah, Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh, right beside me. In the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Gimana rasa berkendaranya? Enak banget, beneran. Yang pertama dari posisi ridingnya, tinggi saya 170 cm. Kalau di standar tengah atau standar 2 itu memang agak ngejijit, tapi nah kalau pas posisinya, nah itu posisi riding normal, itu tinggi joknya dari tanah itu 778 mm ya, atau 77,8 cm. Itu jelas napaknya enak banget. Dan motornya itu kelihatannya kan kayak, sorry agak jalan, kelihatannya motornya kan besar, gemuk gitu kan, padahal bobotnya itu 115 kg. Kalau yang ABS itu lebih berat 2 kg, 117 kg. Mungkin ya ada perangkat modul ABS-nya, kemudian remnya depan belakang, cakrampas kalipernya juga ya. Dan dia itu untuk apa namanya? Posisi duduknya gitu tuh pas. Lakukan kaki saya gitu, itu pas, nggak ketinggian juga nggak terlalu rendah. Dan posisi stangnya itu memang agak sporty ya, jadi dia agak ke bawah gitu. Tapi buat saya sih pas, nggak terlalu yang ke bawah banget, dan agak nekuk di ujung-ujungnya, di pinggirnya. Sama dia itu lincah, artinya bentar ada mobil lewat. Nah, mungkin dia mau ngasih sponsor juga, ya, masalah lanjut. Nah, sama posisi sampai mana tadi? Oh ya, handlingnya tuh lincah banget. Jadi di kemacetan, di jalan-jalan dalam kota, di lalu lintas dalam kota gitu, ternyata dia itu gesit, enak banget, lincah. Karena dia kan kompetitornya sebenarnya Yamaha Aerox ya. Kalau saya bawa Aerox itu rasanya masih agak ada beratnya. Saya udah pernah bikin videonya Aerox, ada di beberapa video dia saya sebelumnya. Kalau yang belum lihat silahkan dilihat. Nah, kemudian kalau untuk suspensinya, bandingan suspensinya itu terbilang nyaman, empuk, apalagi yang depan tuh kelihatan kan. Nah, yang belakang itu lebih ke arah empuk juga. Nah, itu. Tapi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu nyaman, biarpun dipakai sendiri ataupun boncengan. Dan kekurangannya itu
kalau kita lari kenceng kemudian belok agak cornering gitu ya, ya ngebut-ngebut gitulah. Tapi jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Itu kalau yang di jalan Bambi atau jalan Cor itu belakangnya itu kerasa agak goyang-goyang, agak kurang stabil. Cuman kalau di jalan aspal yang mulus halus gitu, handlingnya rasanya masih enak. Dan kalau dipakai trek lurus lari kenceng masih stabil juga, pengendaliannya masih enak, apalagi dia tuh ringan. Rasanya tuh nggak berat gitu loh. Jadi masih bisa lincah. Kemudian untuk bannya sendiri juga pas depan dan belakang, dan dia udah pakai ban yang itu apa namanya, yang enak dipakai buat harian. Sama tadi tuh kalau di di jalan yang nggak rata kadang ada bunyi krek krek di belakang tuh, ternyata begitu saya cek di suspensi belakangnya itu kan baba dalamnya ada cover plastiknya, kadang agak bergesekan, tapi itu jarang-jarang banget. Nah, bagaimana dengan performa mesinnya? Larinya kenceng banget beneran. Itu sama Yamaha Aerox 155, biarpun dia udah pakai teknologi VVA yang Vario 160-nya belum patuh variabel ya, tapi larinya lebih kenceng itu loh, apalagi di putaran atas. Cuman kelebihannya kalau Aerox itu torsi bawahnya di putaran rendah sampai tengah, begitu kita gas dikit dia udah narik banget rasanya. Kalau Vario 160 itu penyaluran tenaganya di putaran bawah sampai tengah itu halus, ya bertenaga tetap, tapi halus, nggak nyentak gitu. Tapi di putaran tengah sampai ke atas itu larinya bener-bener kenceng banget. Kalau udah di atas kecepatan 60 ke atas lah, itu kita mau akselerasi gitu ya, biarpun di kecepatan segitu, bukannya gas nggak usah banyak-banyak, dikit aja langsung larinya spontan banget, apa namanya, narik banget rasanya. Nah, kemudian ya mungkin beda-beda tipis sama Aerox lah ya, cuman Aerox tuh tenaganya ada dari putaran bawah, kalau dia halus di bawah, putaran tengah sampai ke atas itu baru kerasa nariknya gitu. Nah, padahal kalau saya dulu kan juga pernah review tentang PCX 160, ada beberapa video saya sebelumnya juga, silahkan dilihat. Itu biarpun mesinnya sama, ternyata saya baca detail speknya itu dia mesinnya itu lebih simpel kalau di Vario 160. Jadi di sistem injektornya itu hanya ada throttle positioning sensor atau TPS, tanpa ada sensor pembaca udara juga, dan juga sensor untuk udara masuk. Setahu saya itu yang saya baca di sumbernya ya. Dan justru itu yang membuat larinya jadi lebih enak. Padahal secara di atas kertas tenaganya itu beda-beda dikit sama Honda PCX. Masih sekitar 15 HP-an, cuman beda 0, sekian aja sih. Cuman torsinya itu kalau di PCX setahu saya lebih besar sedikit juga gitu. Tapi enak banget larinya. Sudah larinya lincah, bodinya lincah, gesit, dan mesinnya juga bertenaga. Nah, pastinya orang kira konsumsi bahan bakarnya boros, ternyata enggak. Tadi sebelum saya setelah saya pakai dan motornya baru aja nyampe, itu masih bisa tercatat di situ 47,7 km per liter. Cuman tadi karena udah dipakai keluar bentar lagi, jadi di situnya udah berubah. Artinya kalau jalan dekat sama jalan jauh kan di situnya konsumsi bahan bakarnya pasti udah ganti lagi. Cuman maaf tadi memang belum sempat di foto atau di footage ya. Mungkin nanti kalau saya pakai lagi, kalau itu udah berubah ke angka 47-an itu akan saya taruh gambarnya lagi aja. Tapi secara overall motornya menyenangkan, dan idling start stopnya itu juga halus banget kalau pas lagi di lampu merah. Oke ya, setelah saya coba Honda Vario 160 yang tipe CBS. Oh ya, tadi lupa saya remnya. Remnya itu memang jelas beda ya karakternya sama ABS. Kalau ABS itu kan lebih safety, lebih aman. Biarpun ABS-nya Vario 160 itu cuma di depan, yang belakang belum. Cuman yang belakang yang ABS sudah cakram. Tapi yang CBS pun biarpun tromol itu pakem juga remnya. Masih nyala. Nggak ngegloyor gitu, jadi masih pakem depan dan belakang, cuman ya hati-hati karena memang belum ABS. Nah, gimana rasanya? Kesimpulannya, motor yang sangat menyenangkan, enak banget, tenaganya gede, kemudian penyaluran tenaganya halus, udah gitu lincah lagi, biarpun bodinya besar,
dipakai harian di dalam kota itu sangat enak. Jarak jauh saran saya juga enak, cuman memang kalau posisi berkendaranya pengen yang lebih nyantai atau kakinya biar selonjoran ya itu enak PCX. Atau kalau yang lebih berasa adventure ya ada Honda ADV 160 ya. Tapi kalau itu motor standar aja udah enak mesinnya, beneran nggak usah dioprek-oprek, larinya udah kenceng, bannya ngegrip banget itu, sama suspensinya empuk, nyaman, dipakai boncengan dan sendiri juga rasanya masih enak. Dan karena dia ground clearance-nya itu cukup aman di angka 140 mm, jadi kalau lewat polisi tidur biarpun boncengan saya rasa masih aman, asal polisi tidurnya yang standar aja ya, nggak usah yang sampai tinggi banget gitu. Dan yang paling penting adalah konsumsi bahan bakarnya itu ya tahu sendiri lah, namanya Honda hemat banget, masih bisa di angka 1/47 km per liter yang tadi saya coba. Nah, untuk beban pajaknya motor yang saya review itu memang platnya BG, ya memang yang punya orang Palembang sana. Itu pajaknya per tahun sekitar 300 ribuan, 300 ribu lebih dikit lah gitu. Ya worth it lah, sangat worth it untuk dibeli dan dimiliki. Biarpun selisih harganya sekitar kalau di Semarang tuh antara sekitar 3 jutaan CBS dan ABS gitu. Oke, mungkin gitu aja video dari saya tentang Honda Vario 160 tipe CBS. Motor yang sangat enak banget, rasanya pengen beli sih. Enak banget. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Juga tulis kolom komentar di bawah bagaimana pendapat Anda, atau yang punya Vario 160 silahkan kalau tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.